Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 359. Pembicara adalah Mei Mei. Karakternya sendiri adalah riang. Dibandingkan dengan Su Tiantian, ini bahkan lebih buruk. Meskipun setelah kejadian itu, dia diberitahu bahwa alasan mengapa dia dan Xiao Huan lolos tanpa cedera adalah karena keberanian Ye Tianzong. Namun, dia memiliki kecenderungan yang kuat untuk tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya, terutama ketika dia mengetahui bahwa suami Yurou sebenarnya adalah seorang pria bodoh dan tunawisma. Naluri pertamanya adalah menceraikan mereka berdua. Namun, mengingat pihak lain telah menyelamatkan saya, sepertinya tidak masuk akal untuk mengusirnya secara langsung. Satu-satunya cara adalah membuat pihak lain merasa malu melalui perbandingan semacam ini, sehingga dia akhirnya pergi dengan putus asa. Dia merasa kasihan pada Yurou. Dia juga tidak ingin menyinggung perasaan Ye Tianzong. Saat berbicara, dia juga memandang saudara perempuan baik lainnya dengan cara yang aneh, berharap mereka akan datang membantu dalam pengepungan dan penindasan. Mei Mei, jangan katakan itu. Xiao Huan relatif rendah hati dan juga orang yang bersyukur. Meski jika dibandingkan, Ye Tianzong memang tidak sebaik kakak laki-lakinya, namun hal ini tidak meniadakan fakta bahwa ia pernah menyelamatkannya. Jadi, melihat Mei Mei mengatakan itu, dia sangat kesal saat itu dan menghentikannya. Setelah keempat wanita itu turun, dia masih merasa malu. Meskipun wajahnya merah karena malu, dia tetap datang, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Ye, maaf, Mei Mei memiliki karakter seperti ini. Dia sebenarnya tidak punya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas nama kejahatannya. Selain apa yang terjadi di hutan, terima kasih banyak. Saya tidak dapat membayangkan jika Anda tidak muncul tepat waktu, kita akan. Tidak apa-apa, itu mudah. Karena kamu adalah teman baik Yurou, maka tentu saja kamu adalah temanku. Itu adalah cara Ye Tianzong melakukan sesuatu untuk teman-temanku, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Secara keseluruhan, saya puas jika Anda aman dan sehat. Ye Tianzong bukanlah orang yang berpikiran kecil, apalagi yang disebut kakak laki-laki di mulut mereka adalah dirinya sendiri, dan tidak perlu iri padanya. Dan sekarang, semua wanita itu mabuk, tapi nyatanya mereka sedikit mabuk, dan mereka cegukan bahkan saat sedang berbicara. Dia bisa memahami betapa gilanya mereka sekarang, jadi Ye Tianzong tidak terlalu peduli, dan hanya berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Kalian semua mabuk malam ini, ada yang harus kita lakukan, mari kita bicarakan di lain hari. Dengan cara ini, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda pergi sekarang. Ketika saya pulang, seperti ini, saya yakin saya tidak akan bisa mengendarai mobil. Dikatakan, Ye Tianzong hendak mengusir mereka. Dan Ren Dongguo, yang melihat adegan ini, benar-benar merasa tidak nyaman membicarakan situasi saat ini. Meskipun dia merasa kasihan pada Ye Tianzong dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan menantu yang baik ini, tetapi dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi yang terbaik adalah melakukannya selangkah demi selangkah. Lalu dia berkata, ya, Tianzong benar. Yurou, silakan duduk di sofa sebentar, dan saya akan meminta para pelayan untuk membantu Anda sadar. Tianzong dan saya panggil Paman Fu. Kirim Tiantian, Mei Mei dan Xiao Huan rumah. Tidak. Su Tiantian masih terjaga. Meskipun dia meminum anggur, wajahnya tidak tampak memerah. Faktanya, alasan mengapa para wanita begitu bersemangat malam ini terutama karena pilihannya. Dalam hatinya, dia tidak pernah menatap Ye Tianzong, terutama karena dia menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa secara langsung melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, tetapi demi masa depan saudara perempuannya yang baik, dia bersedia untuk berdiri dan melakukan ini, menjadi orang jahat. Jadi, dia langsung menyela kata-kata Ren Dongguo dan mengundang Mei Mei, Xiao Huan, dan bahkan Ren Yurou untuk duduk di sofa lagi. Ren Dongguo secara naluriah ingin membujuk mereka lagi, tetapi Ye Tianzong melihat bahwa segala sesuatunya tidak dapat dihindari sekarang, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Karena mereka ingin berbicara, mari kita lihat bagaimana keadaannya. Ayah, ayo duduk. Duduk dan bicaralah perlahan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi ayahku, Yurou, dan kamu pasti akan menjadi istriku. Ini benar-benar tidak diragukan lagi. Ye Tianzong menghibur Ren Dongguo. Keduanya duduk. Dari awal hingga akhir, Ren Yurou sebenarnya terlalu mabuk dan sedikit pusing.
Tapi pikirannya masih jernih, dan dia tampak sedikit malu saat melihat ke arah Ye Tianzong. Bagaimanapun, dia selalu merasa kasihan pada Ye Tianzong tentang masalah ini. Tapi masalah kakak laki-lakinya selalu membuatnya sulit untuk melepaskannya. Entah itu untuk dirinya sendiri atau Ye Tianzong, dia pikir dia perlu memberikan penjelasan. Jika dia terus bingung seperti ini, itu adalah tidak baik untuk siapapun. Oke, ayo duduk sekarang dan ngobrol baik-baik. Sebagai pemimpin wanita, Su Tiantian segera mendapatkan persetujuan semua orang ketika dia mengatakan ini. Ye Tianzong dan Ren Dongguo duduk tegak, mendengarkan satu sama lain kapan saja. Paman Ren pasti sudah memberitahumu tentang masalah kakak ini, jadi mari kita perjelas dan perjelas. Tentu saja, premisnya adalah kami harus berterima kasih. Di hutan purba, Anda menyelamatkan kami terlepas dari keamanannya, dan bahkan memberikan kesempatan kepada saudara perempuan kami untuk bersatu kembali. Kami berterima kasih. Untuk ini, Anda dapat mengajukan permintaan Anda, selagi kami bisa pergi, kami akan puas. Bersikaplah sopan sebelum berkelahi. Meskipun karakter Su Tiantian agak ceroboh, dia juga seorang anak dari keluarga kaya, dan tahu tentang etiket. Berkata, dia memandang Ye Tianzong. Tapi Ye Tianzong melambaikan tangannya dan tersenyum, dan berkata dengan tenang, saya katakan sebelumnya, menyelamatkan Anda adalah untuk memuaskan keinginan istri saya. Selama dia bahagia, saya akan bahagia. Anda tidak perlu bertele-tele seperti itu ini. Mari kita bicara langsung jika ada yang ingin kita katakan. Ini yang disebut kakak, di mulutmu, sepertinya sangat bagus, karena keberadaan dan perbandingannya, sepertinya aku, Ye Tianzong, tidak berguna. Kamu datang kepadaku karena kamu berharap aku akan mundur meskipun menghadapi kesulitan, menjauh dari keluarga Ren, dan menjadi sempurna untuk Yurou dan dia. Bukankah itu alasannya? Itu benar. Mata Su Tiantian berbinar, awalnya dia mengira Ye Tianzong bodoh, tetapi dia tidak menyangka pikirannya begitu jernih. Dia bisa memahami pikirannya sendiri, sehingga dia tidak perlu membuang-buang kata-kata, jadi dia mengangguk tanpa komitmen. Tuan Ye, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Mari kita bahas masalah ini, Xiao Huan mengingatkan dengan suara rendah. Mei Mei melipat tangannya di dada dan berkata dengan acuh tak acuh, aku masih mengatakan hal yang sama, satu kode tetap sama, kamu selamatkan kami, dan apakah kamu dan Yurou bisa bersama tidak akan ada hubungannya dengan itu. Kami tentu saja tidak akan setuju. Tianzong, saya hanya perlu menjelaskan masalah ini dengan jelas. Saya harap Anda bisa. Ren Yurou ragu-ragu untuk berbicara. Dia tahu bahwa semua saudara perempuan itu demi keuntungannya sendiri, dan mereka berbicara tentang kakak laki-laki dengan harapan mendapatkan hasil. Adapun Ye Tianzong, dia merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, sikap Ren Dongguo saat ini tampak sangat keras, dan berkata, tidak peduli berapa banyak masalah yang Anda buat, singkatnya, dalam hati Ren Dongguo saya, Ye Tianzong adalah menantu saya. Saya tidak akan mengenalinya pria lain yang datang. Kecuali, Yurou tidak mengakui bahwa aku adalah seorang ayah. Ayah. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Ren Yurou. Sudah cukup sulit menghadapi Ye Tianzong, tapi sekarang dia harus berurusan dengan ayahnya. Saat dia berteriak, dia ingin membela diri. Namun, Ye Tianzong yang penuh percaya diri merasa itu tidak masalah, dia yakin bahwa dia adalah musuh dirinya sendiri. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, menurutku ada baiknya membicarakan masalah ini. Pertama-tama, Yurou, kamu selalu terobsesi dengan kakak laki-laki itu. Orang-orang hebat tidak pernah kekurangan pelamar, dan aku juga berharap mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara adil, jadi saya ingin mendengar Su Tiantian menyelesaikan apa yang Anda katakan. Sedangkan untuk ayah, saya hanya bisa mengatakan bahwa karena Anda optimis terhadap saya, Anda harus memiliki keyakinan mutlak kepada saya. Aku yakin tidak mudah bagi pria manapun untuk membandingkanku, jadi tolong jangan terlalu mengejarnya, oke? Kata-kata Ye Tianzong. Hal ini membuat Ren Yurou merasa semakin bersalah. Ren Dongguo, yang ragu-ragu untuk berbicara, merasa lega. Setidaknya, pada hari-hari sejak dia berurusan dengan Ye Tianzong, jika dia dapat mengambil tindakan seperti itu, pada dasarnya itu akan menjamin bahwa masalah tersebut akan diselesaikan dengan memuaskan. Selain itu, dia tahu bahwa Ye Tianzong sangat baik kepada putrinya. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk melakukan apapun. Belum lagi dirinya sendiri, saya khawatir bahkan dia tidak akan rela meninggalkan Ren Yurou. Oke, aku berjanji padamu. Orang tua, aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya akan melihat dari samping.
Kamu punya ayah yang mendukungmu, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ren Dongguo mengangguk. Ren Yurou mengatupkan bibirnya dan tidak banyak bicara, tapi dia menyuruh Su Tiantian untuk menyelesaikan pembicaraan dan tidak terlalu menyakiti Ye Tianzong. Setelah cocok, lebih dekat dengan rumah. Yah, karena kita sudah mengatakan semuanya, tidak perlu bertele-tele. Kakak laki-laki tertua ini adalah pria yang membuat Yurou jatuh cinta saat itu. Meskipun kami belum pernah bertemu dengannya lagi setelah 18 tahun, dia selalu mengingatnya. Baru-baru ini, melalui penyelidikan terhadap Mei Mei dan Xiao Huan, kami mengetahui bahwa kakak laki-laki tertua ini masih hidup dan sehat. Dia saat ini adalah presiden Asia dari sebuah perusahaan internasional terkenal, bernilai puluhan miliar, dan dia tampan serta kaya. Sangat imajiner. Ye Tianzong tahu. Ketika Su Tiantian mengatakan ini, dia jelas-jelas mengada-ada. Hanya melalui metode inilah Ye Tianzong mundur. Selain itu, saat mengatakan hal tersebut, ia juga mengambil foto dan video terkait untuk membuktikannya. Namun dari awal hingga akhir, yang ada hanya bagian belakang, bukan bagian depan. Yang disebut sebagai kakak laki-laki tertua dalam foto tersebut memang pergi ke tempat-tempat kelas atas, tampan dan kaya, bahkan lebih terkenal dari para selebritis. Melihat adegan ini, dia masih mengedipkan mata pada orang-orang di sebelahnya, dan Mei Mei segera berkata, jika kakak laki-laki ini bukan kekasih Yurou kita, aku khawatir aku ingin mencobanya. Menurut penyelidikan, dia akan datang ke Linceng baru-baru ini, dan dia juga mengetahui keberadaan Yurou. Mereka berdua akan bertemu kembali kapan saja dan di mana saja. Apakah kamu pikir kamu bersedia untuk memutuskan pernikahan yang begitu bahagia? Dengarkan ini. Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik. Maknanya sangat sederhana, mereka berharap dapat mengarang identitas yang tidak ada sama sekali, sehingga Ye Tian dapat mundur meski mengalami kesulitan. Bagaimanapun, menjadi kaya, berkuasa, dan berstatus adalah dambaan setiap wanita. Cara terbaik untuk menghilangkannya adalah Ye Tianzong juga bisa mencapai ketinggian seperti itu. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa kakak Yurou adalah orang yang sia-sia, tetapi jika simpul di hatinya tidak dapat dilepaskan, dia mungkin tidak dapat mencapai keinginannya selama sisa hidupnya. Jadi, dia punya rencana. Lakukan dalam 2 langkah. Setidaknya sampai dia menyelesaikan rencana balas dendamnya dan menyelesaikan kekuatan musuh di utara, dia tidak akan pernah mengenali Ren Yurou. Bab 360. Siapa nama kakak laki-laki ini? Ren Dongguo tidak bodoh. Dia juga melihat petunjuknya. Kakak ini hanya memiliki tampilan belakang dan tidak ada tampilan depan. Selain itu, ketenaran dan keberuntungan yang masuk dan keluar seperti foto yang dipentaskan, dan saya tidak ingin menempatkan diri saya pada posisi mereka sama sekali. Namun, dia tidak langsung membeberkannya, melainkan bertanya dengan santai. Mendengar. Hal ini direncanakan oleh Su Tiantian. Mei Mei dan Xiao Huan membantu di samping. Awalnya ini adalah sebuah drama, jadi pada saat itu, mau tak mau aku merasakan sedikit lompatan di hatiku dan merasa sedikit takut. Ren Yurou dengan cepat menambahkan, Ayah, Tianzong, saya, Ren Yurou, bukanlah tipe orang yang menyukai kesombongan. Saya hanya memiliki simpul di hati saya. Jika saya tidak menyingkirkannya, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Jadi, aku tidak peduli padanya. Aku tidak peduli seberapa baik keadaannya sekarang, apakah dia kaya atau apalah. Aku hanya berharap jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan mengetahui pikirannya. Aku tidak tahu apakah kami masih memiliki perasaan ketika kita bertemu lagi. Yurou, jangan bicara. Apakah kamu tidak setuju untuk menyerahkan masalah ini kepada kami? Melihat Ren Yurou ingin mengalihkan perhatiannya untuk sementara, Su Tiantian dan Mei Mei segera memarahinya. Tetapi, dia juga punya ide sendiri. Dia tidak ingin menipu ayahnya, dan dia tidak ingin Ye Tianzong dibiarkan dalam kegelapan. Dia sendiri tidak bodoh, dan dia tidak bisa ditipu oleh dirinya sendiri. Lagi pula, saat ini, jika bukan karena bantuan Ye Tianzong, bukan hanya 2 saudara perempuan baiknya yang tidak akan bisa kembali. Saya khawatir keluarga saya telah lama dianiaya oleh 5 caebol besar dan bahkan keluarga Ren. Dia, Ren Yurou, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dia hanya ingin memperjelas. Memahami. Ye Tianzong mengangguk sedikit, menatap Ren Yurou dengan mata penuh kasih sayang. Inilah Ren Yurou yang kusuka, istri idamanku. Dia bisa merasakan pikiran Ren Yurou, jadi dia tidak hanya ingin menjadi saudara perempuan yang baik, tapi juga membiarkannya menenangkan pikirannya. Pada saat yang sama,
saya juga berharap segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan sempurna. Itu benar. Kami sudah membicarakannya, dan saya punya saran. Itu bisa memuaskan keinginan Yurou, dan di saat yang sama, itu tidak akan mempersulitku, saudara perempuan yang baik sepertimu. Ngomong-ngomong, itu bisa membuat ayah merasa nyaman, dan hubungan antara kamu dan aku bisa terus berlanjut. Dipertahankan. Bagaimana menurut Anda? Apa yang dikatakan Ye Tianzong mengejutkan surga dan manusia. Setidaknya, dari sudut pandang semua orang, Ye Tianzong harus mundur meskipun menghadapi kesulitan, atau melanjutkan sampai akhir. Namun, usulan yang memuaskan ketiga pihak belum pernah terdengar. Saya tidak tahu jenis obat apa yang dijual di labu Ye Tianzong. Dibandingkan dengan keraguan saudara perempuan Su Tiantian, Ren Dongguo sangat menantikannya. Dia segera menarik Ye Tianzong dan bertanya dengan aktif, "Tianzong, ide bagus apa yang kamu punya? Katakan padaku secepatnya, aku ingin mendengarnya." "Tianzong, aku tahu kamu sedang memikirkan banyak hal. Namun, saya sudah memberitahu Anda dengan jelas tentang masalah ini, jadi saya harap Anda tidak mau. Jangan khawatir, istriku, tidak ada orang yang aku sakiti. Rencana yang aku usulkan pasti dapat diterima oleh semua orang, dan ini juga merupakan solusi yang tidak perlu dikatakan lagi." Ye Tianzong sangat percaya diri. Akibatnya, Ren Yurou ragu-ragu untuk berbicara. Adapun Su Tiantian dan saudara perempuannya, mereka tidak berbicara lagi, tetapi menatapnya dengan sabar. "Sebenarnya sangat mudah. Kakak laki-laki ini, menurut pendapatmu, sangat luar biasa. Kalau begitu, biarkan dia datang menemui Yurou dan lihat apakah dia masih memiliki perasaan detak jantung yang dulu. Jika demikian, baguslah, aku yakin Yurou sekarang. Saya juga punya perasaan. Lalu, dia dan saya berdiri di garis start yang sama untuk bersaing secara sehat." Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Su Tiantian segera tertawa gembira dan berkata dengan dingin, "Ye Tianzong, apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Saya baru saja menjelaskan identitas dan status kakak tertua ini saat ini, kamu adalah saya tidak mendengarnya jelas, tapi saya masih belum bisa memahaminya. Dia adalah presiden yang mendominasi di kawasan Asia Pasifik, tampan dan kaya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Terus terang, itu berarti kekuasaan, dan status, jadi jika saya memilikinya juga, saya akan memilikinya. Hehe." Mei Mei mau tidak mau menyela, dan melanjutkan, "Sekarang, Yurou memiliki restoran hotpot, dan bisnisnya berkembang pesat. Dan grup kecantikan Bibi perlahan-lahan berada di jalur yang benar. Paman Ren sekarang juga berada di kota Linceng. Presiden dari Kamar Dagang. Gabungan energi ketiganya cukup untuk menghasilkan angin dan hujan, namun dibandingkan dengan kakak kita, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Mengapa? Apakah Anda berencana menggunakannya? Apakah Anda ingin berkompetisi dengan kakak laki-laki karena hubunganmu? Menurutku kamu seperti belalang, kamu akan mati." "Tidak." Ye Tianzong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, "Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan hubungan mereka untuk mencapai hal ini. Dan kakak laki-laki ini terdengar sangat kuat. Yang dapat saya bandingkan adalah klinik kecil saya. Jangan lihat rendah saya, tangan saya telah diremajakan dan keterampilan medis yang sangat baik, saya akan berada di sini. Dalam waktu singkat, klinik saya akan menjadi lebih besar dan kuat, sebanding dengan kakak laki-laki. Hahaha. Kamu harus melampauinya kecuali matahari terbit di barat." Benar saja, dia bodoh, berbicara tanpa menembus otaknya. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Su Tiantian dan yang lainnya langsung tidak bisa menahan tawa. Bahkan Xiao Huan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Ye Tianzong sedikit konyol. Jika dikatakan bahwa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi dalam waktu singkat, sebuah klinik kecil dapat dibangun. Disejajarkan dengan kakak, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. "Tianzong, apakah kamu tidak membuat lelucon internasional?" Ren Yurou cemas dan kesal, merasa bahwa Ye Tianzong berbicara omong kosong semata-mata untuk membuat dirinya merasa bersalah. Tapi Ren Dongguo tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak seperti yang lain, dia tidak mengejek, tetapi merasa bahwa Ye Tianzong adalah seorang jenius. Dia tidak melakukan hal-hal biasa. Dia suka melakukan hal-hal yang mengubah pembusukan menjadi sihir, semakin sulit hal-hal tersebut, semakin banyak hal yang dapat dicapai di tangannya. Dia datang tiba-tiba. Dengan lembut menepuk bahu Ye Tianzong, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat."
Bagaimana sebuah klinik kecil bisa mencapai posisi sekuat presiden kawasan Asia Pasifik? Pasti ada waktunya batas untuk ini. Ayah, kamu benar. Ye Tianzong mengangguk dengan gembira. Setelah tersenyum, dia memandang Su Tiantian dan bertanya, Su Tiantian, kakak laki-laki ini, siapa namanya? Saya tidak perlu tahu namanya. Kamu bilang dia akan segera datang ke kota, dan Yuyu jika kita bertemu Rou, aku tidak tahu kapan waktunya. Ini awalnya adalah hal fiksi. Jika kita bertemu, bukankah kita akan diekspos secara langsung? Sejenak, beberapa wanita saling berpandangan, terlihat sangat tidak nyaman. Faktanya, Ye Tianzong telah mengetahui rencana mereka. Jika Anda melihat pikiran Ren Yurou, Anda pasti bisa memahaminya. Namun, kepercayaannya pada saudara perempuannya menyebabkan penilaiannya salah arah, dan dia sendiri sangat senang bertemu dengan kakak tertuanya sesegera mungkin. Oleh karena itu, ketika dia mendengar pertanyaan Ye Tianzong, dia juga tanpa sadar menoleh untuk melihat Mei Mei, dan bertanya, Mei Mei, baru saja kamu mengatakan bahwa kamu dan Xiao Huan telah diselidiki dengan cermat. Saya tahu bahwa kakak akan berada di sini selama periode ini. Ketika dia datang ke Lin Cheng, dia datang untuk berpartisipasi dalam bisnis, tetapi dia juga tahu keberadaan saya, dan dia akan datang menemui saya. Kapan masalah ini akan terjadi? Saya berharap dapat bertemu dengannya lagi, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk Tianzong. Jelaskan, untuk apa yang disebut klinik untuk membandingkan identitasnya, tidak perlu. Diperlukan. Tentu saja itu perlu. Karena saya sudah berakting, saya harus melakukan set lengkap. Sekarang, bebeknya ada di rak, anak panahnya ada di talinya, dan harus ditembakkan. Su Tiantian menarik napas dalam-dalam dan mengedipkan mata pada Mei Mei dan Xiao Huan. Setelah mereka mengerti, mereka menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, kami sudah menghubunginya, kami telah menstabilkan pihak lain, dan memberitahunya keberadaan Yurou. Tentu saja dia tidak sabar untuk datang dan menemui Yurou, tapi, prasyaratnya adalah kami dapat berkomunikasi dengan Anda. Dan Anda, Ye Tianzong, bukankah Anda baru saja menyombongkan diri? Maka Anda telah memenuhi persyaratan kami sebelum membicarakannya. Ya, penuhi persyaratan kami dulu. Tuan Ye, sebenarnya, Anda dan Yurou tidak terlalu cocok, tapi dia dan kakak laki-laki adalah pasangan yang paling cocok. Jika tidak, Anda harus menyerah. Terkadang, hasil terbaik dari jatuh cinta adalah melepaskannya. Huan juga merasa kasihan pada Ye Tianzong, merasa telah dibodohi, mengapa dia harus menipu dirinya sendiri seperti ini. Tidak Tiantian, bagaimana kamu bisa mengikuti masalah ini? Beberapa Ren Yurou tidak mengerti, jadi dia harus bertanya tanpa sadar, tetapi Ye Tianzong tersenyum ringan dan berkata, ini adalah lamaran yang baru saja saya katakan. Biarkan Yurou bisa melepaskan hatinya, dan Anda juga bisa tahu apakah saya bisa menyelesaikannya cocok atau tidak. Menjodohkan Yurou, kalau begitu, aku akan melakukannya sesuai waktumu, katamu, apa yang harus dilakukan, agar Yurou dan kakak bisa bertemu satu sama lain, agar ayahku tidak bisa menghentikanku, jadi kepentingannya ketiga pihak dapat dipertahankan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Apa yang aku katakan tadi bukan sekedar omong kosong, tapi aku benar-benar ingin berjuang keras. Su Tiantian memandang tinggi ke arah Ye Tianzong, dan setelah merenung sejenak, berkata, tidak apa-apa, saya akan memberi Anda waktu 1 bulan, dan saya tidak mengharuskan Anda memiliki status yang sama dengan kakak Anda. Anda hanya perlu membuat klinik kecil Anda setenar klinik Tianjinxiang, dengan setengah omset mereka, dan Anda juga dapat berteman dengan banyak orang terkenal di Lin Cheng, maka kami akan mengakui kemampuan Anda. Bagaimana kalau membiarkan Yurou dan kakak bertemu, dan kami tidak akan pernah mengganggu apa yang terjadi selanjutnya. Ya, dengan klinik Tianjinxiang sebagai patokan, apakah Anda berani bertaruh? Dalam sebulan, Anda bisa mencapai klinik semacam itu dari klinik kecil, Tuan Ye, Anda pasti tidak bisa melakukannya. Beberapa saudari berkomunikasi satu sama lain, Anda datang dan pergi. Suasana di tempat kejadian sangat memalukan sekaligus mengasyikkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.